Ibunya juga mengatakan bahwa Chan pernah bercerita kepadanya bahwa ia mendengarkan suara-suara aneh yang menyebabkan ia tidak bisa tidur. Sayangnya, itu tidak bisa menghentikan kemarahan publik. Situasi semakin tidak terkendali dan para siswa terus menuntut klip tambahan lainnya untuk dibagikan. Selain itu, ada juga para pengunjuk rasa baru yang menggunakan topeng dan mereka menuduh bahwa sekolah meremehkan situasi pada saat itu dan mereka juga langsung merusak fasilitas dan peralatan di kampus. Hingga akhirnya pihak kepolisian harus dilibatkan dalam kasus ini. Lalu kemudian klip CCTV yang dirilis oleh pihak kampus itu tadi akhirnya menghasilkan teori baru yang mengatakan bahwa gadis dalam rekaman itu bukanlah Chan tetapi artis pengganti atau seseorang penipu yang dibayar oleh pihak pemerintah atau seseorang untuk menggantikan Chan yang asli. Beberapa foto dan wajah gadis yang ada di rekaman CCTV itu disamakan dan juga ada beberapa hal yang sepertinya berbeda yang dikatakan oleh pihak netizen Hong Kong yang bilang kalau ini bukanlah Chan tapi ini adalah orang pengganti karena wajahnya saja tidak mirip seperti itu. Lalu akhirnya kakek Chan, Ho Yung Lai, memberikan pernyataan bahwa baju yang digunakan Chan pada pagi hari di tanggal 19 September dengan baju yang digunakan Chan di rekaman CCTV itu sama. Pihak pengadilan kasus ini pun juga mengatakan bahwa gadis yang dalam rekaman itu adalah Chan. Tetapi publik masih merasa tidak puas karena baju yang harusnya digunakan pada Chan pada malam hari itu sebelum dia menghilang tidak pernah ditemukan dan mayat Chan hanya ditemukan dalam kondisi telanjang. Yang membuat mereka semakin meyakini bahwa baju Chan memang sengaja dilepas dan dipasangkan ke seorang wanita lain atau gadis lain untuk akhirnya menyamar sebagai Chan dan berkeliling selama 1 jam di kampus. Pada saat sidang kasus ini, pihak berwenang kembali menunjukkan kompilasi rekaman yang menunjukkan Chan yang awalnya mengenakan sepatu dan kemudian tiba-tiba dia kembali bertelanjang kaki setelah menaikin tangga. Kemudian dia lalu berjalan di sepanjang institusi desain Hong Kong selama 70 menit dari jam 5:50 hingga jam 7 malam. Setelah itu dia lalu meninggalkan lokasi tanpa alas kaki menuju perumahan terdekat. Salah seorang detektif polisi, Lee Ho-kit, mengatakan bahwa mereka menyimpulkan dari rekaman pada saat itu bahwa Chan telah berangkat dengan selamat dari HKDI malam itu, tetapi Chan terlihat meninggalkan beberapa barang miliknya yang pada awalnya sudah disiapkan dia untuk dia bawa dan akhirnya barang-barang itu ditemukan di bangku di lantai podium Blok B. Seorang lulusan HDKI, Chang Ka-chung, mengatakan bahwa dia sempat melihat Chan pada hari itu dan dia tampak waras sebenarnya tetapi seperti linglung mencari seseorang dan saat itu Chan terlihat berkeliaran tanpa mengenakan sepatu di stasiun MTR Tiu Keng Leng sekitar jam 7:20 malam. Seorang supir taksi bernama Choi Tai-lang mengatakan bahwa dia mengantarkan Chan menuju ke lokasi konstruksi di sebelah stasiun MTR Lohas Park yang terletak beberapa ratus meter dari kawasan pejalan kaki pada malam hari itu. Mendengarkan hal itu, pihak kepolisian lalu menyebarkan timnya dan menyelidiki daerah tersebut. Tetapi sayangnya tidak ditemukan rekaman CCTV yang relevan dengan pernyataan dari supir taksi ini. Pihak kepolisian juga berusaha mencari pakaian Chan di sepanjang bibir pantai karena ingin mematahkan perspektif yang beredar di masyarakat pada saat itu, tetapi tidak dapat menemukan apapun di sepanjang bibir pantai. Dan pada saat mereka sudah melakukan pencarian beberapa hari, akhirnya diputuskan bahwa sepertinya memang Chan terakhir kali terlihat muncul di stasiun MTR Tiu Keng Leng pada jam 7 di tanggal 19 September 2019 sesuai dengan pernyataan dari kakak kelas Chang. Kemudian beberapa saat berlalu dan terdapat pernyataan mengejutkan datang dari mantan ahli patologi forensik yang bernama Philip Ben Swang Lip yang mengatakan kalau penemuan dan kremasi tubuh Chan termasuk mencurigakan. Hal ini dikarenakan kalau biasanya penemuan mayat telanjang di laut umumnya akan diperlakukan sebagai kasus pembunuhan dan akan memerlukan penyelidikan menyeluruh. Namun pada saat itu menurut Ben, tubuh Chan terlihat seperti buru-buru dikremasi setelah dilakukan otopsi awal. Ia juga mengatakan kalau seharusnya pihak kepolisian merilis informasi
informasi lebih lanjut tentang hasil otopsi dan juga pemeriksaan koroner secara terperinci untuk menghilangkan kecurigaan publik terhadap beberapa pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena pernyataan mengejutkan itu, beberapa orang mulai mempertanyakan kepada polisi kenapa mereka mengizinkan kremasi tubuh Chan dengan segera. Tetapi kepolisian pada saat itu membantah bahwa itu adalah perintah kremasi yang diberikan oleh koroner atau pihak kepolisian. Kemudian seorang aktivis politik yang mengenal saudara laki-laki Chan mengatakan bahwa kakak laki-laki Chan meragukan bahwa Chan pada saat itu telah bunuh diri dengan tenggelam dengan alasan dan fakta bahwa Chan adalah seorang perenang yang memenangkan beberapa penghargaan dan dia juga merupakan salah seorang yang tergabung dalam tim menyelam. Dimana kalaupun memang Chan memang bunuh diri, maka dia akan mengambil metode lain selain menenggelamkan dirinya sendiri. Dari sinilah beberapa orang atau para netizen Hong Kong kembali lagi mulai memperdebatkan identitas sebenarnya dari Ibu Chan. Yang tadi awal aku bilang kalau ada Ibu Chan yang diwawancarai di media yang memberikan pernyataan bahwa dia meyakini Chan bunuh diri, padahal kakaknya Chan sendiri aja tidak meyakinin kalau Chan bunuh diri. Dari sinilah para netizen beraksi. Nggak di Indonesia, nggak di Hong Kong, semuanya sama. Mereka lalu segera mencari Facebook dari Ibu Chan. Dan para netizen ini lalu segera melihat foto-foto Facebook Ibu Chan yang memiliki rambut pendek pada bulan Juli 2019. Tetapi anehnya, Ibu Chan yang diwawancarai yang mengaku sebagai Ibu Ho dan memberikan pernyataan kepada media pada saat itu memiliki rambut panjang, dan selama proses wawancara itu Ibu Ho ini mengenakan masker dari awal sampai akhir yang membuat wajahnya tidak terlihat dengan jelas di kamera. Yang tentunya lagi-lagi membuat para netizen dan juga beberapa orang di Hong Kong meragukan kebenaran identitas Ho atau si Ibu Ho ini sebagai ibu kandung dari Chan. Ibunya sampai diragukan juga siapa. Akhirnya untuk menanggapi desas-desus ini yang mungkin diduga disebarkan oleh aktivis anti pemerintahan tentang siapa identitas Ibu Chan, akhirnya pemerintah mengambil langkah untuk memfasilitasi pemeriksaan tes DNA Ibu Hon. Tes ini lalu dilakukan pada tanggal 9 Juli 2020 dan memverifikasi bahwa identitas Ho sebagai ibu kandung Chan. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020, Ibu Chan meninggalkan sidang pengadilan pemeriksaan dan di sana terdapat kerumunan beberapa orang yang sedang berunjuk rasa dan orang-orang itu menyebut Ibu Ho sebagai ibu palsu dan artis jadi-jadian. Yang menurutku itu sesuatu yang jahat ya, karena kan udah dibilang kalau Ibu Ho ini ibu kandung Chan. Lalu dari aksi itu 2 orang termasuk 1 orang pengunjuk rasa anti pemerintah akhirnya ditangkap karena pelanggaran ketertiban umum. Kemudian pada sidang kasus Chan ini terdapat seseorang bernama Wong Yinglang yang bekerja sebagai pekerja sosial memberikan saksi bahwa pada tahun 2019 Chan pernah mencoba mencekik dirinya sendiri dengan kantong plastik yang membuatnya dirawat di rumah sakit Yumung, tetapi Wong mengatakan bahwa Chan tidak memiliki kecenderungan bunuh diri dan melihat hal tersebut sebagai upayanya untuk mencari perhatian. Tetapi keterangan berbeda diberikan oleh dokter rumah sakit Wen Mun yang mengatakan bahwa Chan memiliki niat menyakiti dirinya sendiri dan didiagnosis sebagai seseorang dengan gangguan stres akut dan gangguan tindakan berbahaya. Kemudian psikiater Yeong Yu Hang dari Castle Peak Hospital yang mengunjungi Chan di rumah sakit Tuan Mung setelah dia merusak fasilitas di rumah perempuan pada tanggal 19 Agustus 2019 mengungkapkan kepadanya bahwa dia mendengarkan 2 suara di kepalanya yang menyalahkan dirinya dan karena itulah dia mulai melukai dirinya sendiri, tetapi dia tidak ingin bunuh diri. Kemudian keterangan lain diberikan oleh psikiater forensik Robin Ho yang mengatakan bahwa Chan tampaknya menunjukkan gejala berbagai penyakit mental dan gejalanya yaitu seperti keadaan pikirannya yang berubah-ubah, bingung, perilakunya yang berubah-ubah, aneh, dan keluhan tentang mendengarkan suara-suara yang sebenarnya
sebenarnya tidak ada. Selain itu, dari penyelidikan lebih lanjut diketahui bahwa ayah Chan juga pernah dirawat di rumah sakit beberapa kali selama rentang waktu beberapa bulan karena menderita psikosis yang menjadikan salah satu alasan Chan juga kemungkinan memiliki penyakit yang sama. Kemudian juri juga mengatakan dalam sidang bahwa mereka tidak dapat memastikan apakah Chan memang menunjukkan gejala psikosis di tanggal 19 September 2019. Juri-juri juga mengatakan bahwa adanya kegagalan otoritas rumah sakit untuk secara efektif menindaklanjuti kasus remaja dengan masalah kesehatan mental, terutama setelah dia sudah menjalani pemeriksaan dan ada kemungkinan kalau memang dia menderita gejala psikosis. Bahkan mungkin saja semakin memburuk sebulan sebelum dia meninggal dunia. Hingga akhirnya para juri membuat permintaan rekomendasi bahwa institusi ataupun rumah sakit harus meninjau lebih lanjut tentang pasien anak-anak yang kemungkinan sudah menderita penyakit mental, dan pihak institusi juga harus menindaklanjuti penanganan anak-anak remaja yang sudah melakukan konsultasi dengan psikiatris. Hingga pada akhir sidang, Hakim Ko Wang Hum mengesampingkan semua kemungkinan bunuh diri dan pembunuhan sebagai kemungkinan penyebab kematian Chan karena tidak cukupnya bukti untuk mendukung hal ini. Dan sampai saat ini tentunya masih banyak teori yang beredar di masyarakat Hong Kong tentang kematian Chan pada saat itu. Apakah memang benar-benar entah dia dibunuh, kecelakaan, atau memang dia sengaja dihilangkan, itu masih belum ditemukan kepastiannya karena tidak cukupnya bukti. Dan kalau kalian tahu, memang di tahun 2019 lalu di Hong Kong itu sedang kondisinya sangat panas karena ada unjuk rasa dari beberapa orang tentang ketidakpuasan kinerja pemerintah seperti itu. Jadi mungkin saja ada kemungkinan kalau Chan memang kematiannya bisa jadi adalah memang hanya bunuh diri biasa, tetapi karena ada beberapa orang yang mungkin memang ingin menunggangi aksi Chan ini, akhirnya kasus ini menjadi cukup lebar. Tapi aku nggak tahu sih, memang ada kemungkinan juga bisa jadi memang Chan dihilangkan atau bagaimana. Jadi yang tahu memang hanya Chan dan juga Tuhan. Dan kalau kalian tahu juga memang Chan ini sendiri mengalami permasalahan yang cukup berat karena pacarnya juga ditahan dan dia merupakan seorang yang broken home. Jadi aku juga nggak ngerti pemikiran dari remaja berusia 15 tahun dan juga terlalu berat dalam menghadapi hidupnya. Kalau menurut kalian ya, kalian lebih percaya yang mana? Teori apakah memang Chan itu dibunuh ataukah kemungkinan bahwa Chan itu bunuh diri? Coba kalian komen di bawah, aku ingin mengerti bagaimana pandangan kalian. Dan yang jelas di sini aku tidak mau mengarahkan kalau Chan itu memang bunuh diri ataupun Chan itu memang dibunuh seperti itu, karena sampai saat ini pun tidak ada kejelasan bagaimana kebenaran dari kematian Chan ini. Oke, sampai juga kita di penghujung video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga kalian bisa komen di bawah mungkin untuk ide-ide menarik yang bisa aku bawakan di video-video aku selanjutnya. Dan juga kalian tentunya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Plus kalian juga jangan lupa follow aku di Instagram di @deviamari13 dan selalu nonton video-video aku ya. Sampai jumpa di video aku lainnya. Dadah!